Halo Anovers semuanya. Kalau di episode sebelumnya kami serba seram, merah, psikopat, lightingnya semua serba red hellish. Sekarang kita bicara yang santai-santai. Lampunya udah unyu gitu, merah, biru, ya yang lebih santai lah. Di video kali ini kami akan bercerita mengenai kasus klien kami yang adalah ex-advanced alien soul. Dan kami berkomunikasi dengannya bukan like literally physical alien itu, enggak kayak di TV ya. Dan sebenarnya perjumpaan kami bersama kasus alien itu enggak sekali dua kali. Anggap aja ini sequel kedua. Kalau kayak Star Wars kan dimulai dari episode 2 tuh. Nah ini sebenarnya kami episode 2 dulu. Episode satunya belum kami buat. Ditunggu ya. Bagaimana ceritanya? Stay tune. Sebelum kita lanjutkan videonya, gue mau bercerita mengenai sahabat gue sekaligus praktisi Feng Shui yang bernama Hadi Sumoro yang membantu gue banyak hal di Anomali. Hadi menyediakan jasa mulai dari perbaikan Feng Shui rumah hingga membaca garis hidup berdasarkan astrologi Patse. Hadi yang saat ini berdomisili di Amerika Serikat merupakan praktisi Feng Shui klasik Tiongkok yang sudah berakar ribuan tahun yang berhubungan dengan energi semesta secara langsung. Berbeda dengan Feng Shui kontemporer yang lebih mengandalkan aspek interior design dan psikologi. Happy Yellow Rock FengShui.com menyediakan service Feng Shui klasik seperti metode Flying Star, 8 rumah, metode air Sanhe, metode air Shuan Kong. Lalu ada juga servis konsultasi bisnis, perjodohan, dan bacaan astrologi. Semua bisa dilakukan secara jarak jauh, nggak pakai ritual, nggak pakai ribet, nggak pakai lama. Langsung aja tanpa berlama-lama, seperti apa sih penampakan bacaan astrologi Patse yang dimaksud? Ini adalah contoh bacaan astrologi Patse dari seorang musisi muda. Chart ini menunjukkan elemen apa yang bersama Anda ketika Anda lahir di jam, waktu, dan tahun tertentu, dan apa kaitannya dengan perjalanan hidup Anda. Siklus keberuntungan per 10 tahun, sebuah peta panduan untuk kewaspadaan kita. Ada tahun-tahun yang buruk untuk karir, ada tahun-tahun yang baik untuk karir. Seperti misalnya musisi muda ini memiliki karir yang baik di periode kambing, ayam, sapi, dan memiliki karir kurang baik pada periode macan, naga, kuda, monyet, dan tikus. Dan benar saja pada tahun 2001 hingga 2010 ia mengalami banyak masalah. Hidupnya ribet dan adanya masalah internal keluarga sampai berdampak pada kesehatannya. Tahun 2011 hingga 2020, musisi muda ini merasakan sendiri perbaikan karirnya, walaupun perjodohan mengalami kendala. Begitu pula dengan peta astrologi musisi muda ini per 10 tahun berikutnya. Semua bisa terlihat, terbaca, dan terungkap melalui astrologi Patse. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Feng Shui dan bacaan astrologi, kunjungi langsung happyyellowrockfengShui.com, klik get in touch, dan langsung dapatkan diskon atas promo Tri Anomali. Sebelumnya ada sedikit permintaan maaf gue, soalnya di video ini mungkin ada sekitar 10% bahasa Inggris. Jadi ikuti saja dulu teman-teman semuanya. Permintaan klien adalah yang pertama, minta tolong dilihatin kenapa dengan anak-anaknya. Jadi ini mirip sebenarnya fit call di hari yang sama ya dengan episode kami yang sebelumnya, yang episode psikopat itu. Yang kedua, gimana cara menghadapi anak-anaknya ini. Dan yang terakhir, anak saya ini indigo atau bukan? Itu 3 pertanyaan utama dari klien kami. Mental atau enggak? Ini ada kebutuhan khusus atau enggak? Ya, yang pertama. Oh iya, takutnya mungkin autism atau sejenisnya kan? Right. Lalu kita lanjut ke latar belakang klien dan cerita klien. Siapa yang mau cerita? Namanya adalah Ibu Nike. Aslinya kan ya kalian tahu. Aslinya jauh banget sih. Ya udah enggak apa-apa. Ya jelas harus dijauhin lah, kalau deket ketahuan gimana sih kalian? Ya udah. Ini editornya kesel banyak banget cuy, bloopersnya. Iya, cuma segini, bloopersnya segini. Iya. Oke, Terus jebakan Batman gak sih? Jebakan Batman buat Anovers gitu. Wih, videonya 50 menit, pas dilihat 20 menit, cerita 30 menit bloopers. Ya gak sih? Ya bener. Gak apa-apa, biar Anovers happy gitu. Ya, kita kan melakukan ini demi Anovers. Video kali ini bercerita tentang seorang ibu yang bernama Nike, dan dia ingin mempertanyakan mengenai kedua anaknya, yaitu Ashton, anak pertama, dan Sammy, anak kedua. Nike sendiri tinggal di London. Ashton sendiri usianya 12 tahun ya Lin ya? Iya 12. Dan si Sammy-nya sekitar 1 tahun terpaut perbedaan umur, jadi maybe 11 atau 10. Nike cerita, Ashton ini sebenarnya brilliant, perform well in school. Itu kata bahasa Indonesianya, performanya baik di sekolah.
Dan tidak pernah ada masalah dalam nggak ada ranking sih katanya di London. Pokoknya dalam pelajaran nggak ada masalah. Dan waktu masih kecil dipikir ada delayed speech, keterlambatan bicara, ternyata enggak. Coba kalian ceritain si Ashton tuh bagaimana deh? Dia dari awal tuh ya pertama kali lahir dari perut mamanya udah langsung kayak natap mamanya itu kayak orang tua katanya. Jadi Yes. dari bayi katanya kan biasa kan bayi kan mukanya unyu-unyu lucu gitu kan. Cute Tapi ini gitu. enggak, mukanya serius kayak orang dewasa ngeliatin mamanya gitu. Terus udah gitu, ini kok bayi gue begini ya? Kok begini ya? Gitu. Kenapa tatapannya seperti ini? Kayak gitu. Iya, mamanya bingung. Terus lanjut kayak umur berapa ya? Masih batita sih, apa Iya. balita gitu. Mm-mm. Kayak kok dia malah ngatur-ngatur Iya, kayak nyuruh-nyuruh mamanya. nyuruh-nyuruh mamanya, terus kayak ngomong hal-hal yang kayak itu kayak orang dewasa yang berbicara, Mm-mm. bukan anak kecil. Terus ketika di sekolah, ini agak aneh. Tadi kan Kak Willy kan bilang performanya bagus, nilai-nilainya bagus dan kelihatan ini orang tuh pinter banget, brilian banget. Tapi tuh setiap kali mamanya ngambil rapot ya atau nggak dipanggil ke sekolah gitu untuk parents meeting, dibilangnya ini anak selalu diem, nggak pernah mau Dia nggak doesn't mau- talk iya, much. iya, istilahnya. nggak pernah mau komunikasi dengan teman-temannya. Nanti ada cerita lucu deh di Eh, belakang coba. kenapa mereka nggak mau komunikasi sama teman-temannya. Dan dibilangnya gullible istilahnya kata si Nika ini. Gue sampai Google gullible tuh apa sih? Oh ternyata mudah ditipu. Jadi kayak yang gampang ditipu gitu loh. Itu arti gullible kan. Dan juga perasa si Oh Ashton. iya, perasa banget. Jadi waktu Ashton masih batita, dia pernah menonton satu film kartun dinosaurus. Mm-mm, mm-mm. Nah, di adegan tertentu, jadi ada dinosaurusnya itu ada ayah sama anak. Nah, ayahnya dinosaurus ini meninggal guys. Terus udah gitu langsung Ashton kejer gitu nangisnya langsung kayak papa gitu, dinosaurusnya meninggal, dia jadi nggak punya ayah gitu. Iya. Kayak gitu langsung kayak histeris gitu terus nangis gitu. Iya. Ya dia perasa dari itu. Nah, mamanya tuh mulai kayak ngerasa kayak lah ini anak gimana toh orang. Overly sensitif Iya. kata siapa? Nika. Mm-mm. bilangnya Dia kan gitu. nonton film kartun, tapi kok bisa nangis begitu gitu. Padahal Sampai kan papanya dipeluk bilang jangan pergi papa kayak gitu. iya, Jadi agak over ya, biasa kan anak kecil nggak begitu. betul. Nah, terus udah gitu itu baru yang pertama ya. Oh, Yang terus kedua. akhirnya ini sedikit cerita lagi ya. Oke. Itu mamanya sampai bilang itu pokoknya nggak bisa lah kasih Ashton nonton film-film yang ada unsur kekerasan atau enggak hal-hal yang menyedihkan begitu. Cuman bisanya nonton yang kayak Baba Black Sheep gitu sih. Apa yang Baba mana? Black Sheep. Bukan Baba Black Sheep apa ya? Shaun the Sheep. Aku taunya Baba Black Sheep. Who the hell is Baba Black Sheep tuh kan? So kayak Inggris-Inggrisannya makan lagi kan? Makan Ya, tuan ini. senjata makan tuan kan? Kan Baba Black Sheep kan aku ingatnya Baba Black Sheep. Aku nggak tahu nama. Who the hell is Baba Black Sheep? Setidaknya aku nggak pernah nonton itu jadi aku nggak tahu. Udah lah. Shaun the Sheep, tapi pernah nggak lihat itu? Yang cuma Iya, Nggak tahu. Aku nggak pernah nonton. Aku nontonnya Dora pas kecil kan. Itu benar-benar nggak ada dialog sih. Ya Shaun the Iya. Sheep kata Nika nontonnya cuma Shaun the Sheep. Iya. Ada apalagi kayaknya cuma itu deh. Soalnya sih kayaknya. Mungkin Tom and Jerry jangan sih deh. That's a big Nggak no-no. bisa, nggak bisa. Nggak bisa. Itu gue yang hobi waktu Tom and Jerry kecil ya. Makanya jadi kayak gini sekarang. Oke. Nah, terus udah gitu yang kedua nggak cuman pas batita aja, ternyata sampai dia beranjak mulai kayak umuran SD ya, Lin ya? SD. Iya, sekitar SD ya, berarti udah anak-anak kecil gitu ya jatuhnya. Pokoknya usia SD lah. Ya usia SD lah ya. Jadi waktu itu dia lagi main pistol-pistolan guys sama temennya gitu. Ya cuman sih dia sih nggak megang pistol-pistolan mainan itu ya. Tapi teman-temannya itu banyak yang main pistol-pistolan terus udah gitu kayak ngenain ke temennya. Terus udah gitu dia bilang jangan gitu, jangan pistolin dia gitu. Maksudnya dia ntar dia sakit kayak gitu. Iya. Jangan, kamu nggak boleh ituin dia pakai pistol, nggak boleh hajar dia pakai pistol, ntar sakit gitu, nggak boleh nembak, Padahal nggak ada kasian. yang ngajarin lo di rumah. Iya, padahal nggak ada yang ngajarin kayak sampai akhirnya ibunya, mamanya ya, Nika. Iya. Ibu Nika bilang, Ashton itu cuman mainan nak, nggak boleh, ntar teman aku sakit, kasihan dia. Iya. Kayak gitu guys. Jadi bener-bener tuh sisi kemanusiaannya tuh dari kecil aja udah berbeda dari orang-orang kebanyakan ya. Iya, humanis banget ya. Iya, bahasanya. humanis banget. By the way, kami juga udah minta izin ini screenshotnya terhadap klien kami, which is nama aslinya bukan Nika, cuma
Nih, halo Kak Nike, kami ingin meminta izin apakah cerita Kak Nike boleh kami bawakan ke YouTube kami karena cerita ini sungguh mind blowing untuk semua nama baik Kak Nike, Aston dan siapa tadi? Semi ya? Iya, Semi kami samarkan. Dia bilang boleh nggak apa-apa, saya nggak keberatan. Semoga cerita ini bisa ngebantu orang tua lain di luar sana yang kebingungan punya anak-anak kelakuannya mirip Aston dan itu. Terima kasih banyak Tri Anomali, sampai ketemu dan seterusnya. Salam ke Mas Adam dan Bow. Dia klien Bang Adam dulu, nanti kami cerita. Nah, terus di bawah dia bilang Tri Anomali ini foto waktu umur 2 hari baru lahir. Ini raut mukanya selalu gini. Makanya saya bingung kok mirip kakek-kakek udah tua. Jadi, first, ya kita nggak bisa ngasih lihat di kamera. Aku pengen lihat karena aku belum lihat fotonya. Oh, oke. Kan itu kan baru di-share kan. Bentar ya, first. Sebentar. Anjir, nama aslinya siapa? Los kakak. Nama asli. Wait. Oh ya, I remember. Jangan sebut. Jangan sebut. Nih. Yang kayak bayi sih. Gak kayak bayi. Itu tatapannya kayak dewasa banget sih. Iya, dewasa, old soul banget. Sorry ya, kami nggak bisa menampilkan ini karena ini bisa. udah privacy. Ya nggak mungkin lah, Lin lah. Apa gimana tadi? Gimana tadi? Coba contohin lagi. Tapi dia kayak gitu, kayak cuman ya nggak bisa aku jadi senyum, dia nggak senyum. Ya karena kamu umur berapa ini bayi? Tapi kan aku coba bukan samain mukanya, maksudnya ekspresinya kayak gitu. Muka lu kok kayak emoji yang strip strip gitu sih. Ya tapi kayak gitu kan emang. Kayak iya. datar iya. gitu. Datar kayak. Datar. Memang ini kami akuin. Mirip kan? Oke. Jadi memang Nikenya sendiri bilang kayak orang bayi lahir tuh kan harusnya lucu. Kok ini kayak tua dan kongkong, dan bukan kami yang ngomong ya, tadi screenshotnya jelas ya. Jadi tolong jangan bilang kami Tri Anomali yang ngomong, tuh screenshotnya ada sendiri. Bayinya tua gitu. Enggak. Bukan begitu. Ya, tapi ya memang. Itu memang tatapan matanya sedewasa itu. Lalu ada ini yang kakak lengkapin yang belum kalian jelasin. Selain perform in school, kan kami nanya errornya si Aston nih gimana, maksudnya kayak berulahnya gimana. Lalu Nika cerita, ya misalnya kalau buka kulkas nggak ditutup lagi, dibilang sampai ditanya sama bapaknya, Aston why didn't you close the fridge gitu kan. Dia bilang kayak dia diem aja. Dia diem itu sampai lama baru bilang kayak lupa gitu. Terus pintu mau keluar, Aston yang paling terakhir nggak ditutup pintunya, bukan nggak dikunci, nggak ditutup pintunya. Ya kayak gitu-gitu kan. Ditanya kenapa, why did you lock the door gitu kan. Terus kayak dia diem itu lock. Nah gua Willy udah ngerasain, wait ini bukan lupa. Nanti gue cerita ya, udah makin ke akhir. Tapi gue langsung alarmnya bunyi, ini something else. Tenang, bukan kubu kiri. Iya. Sebelum kita ke chapter selanjutnya, dia sebenarnya klien Bang Adam juga. Jadi Aston dan Semi ini kita featuring Bang Adam ini di sini. Aston dan Semi akhir dia ketemu Bang Adam baru berapa? Nggak tahu, dia nggak cerita. Oh dia nggak cerita ya. Jadi pernah ada Aston tuh sampai ditarik-tarik dari lantai 2 ke bawah, suruh pipis ke kamar mandi. Saking takutnya Aston dan Semi itu nggak berani ke bawah. Dibilang kayak ada apa? Ada bayangan hitam, black shadow gitu kan. Terus ketika sama Adam, ya good luck lah tuh sama si black shadow, salah sendiri lu urusan sama Adam. Ya long story short, bersih sama Bang Adam diberesin gitu. Baru anak itu berani ke bawah lagi kan. Tapi anak itu si Aston dan Semi juga sering ngelihat pas usia 2-3 tahun katanya. Iya, black shadow. Jadi mulai sering ngelihat. Bukan Baba Black Sheep. Baba Black Sheep, have you any wool? Yes. Nggak gitu, kan aku nggak tahu namanya. Yang ada tuh Baba Yaga, Lin. Iya bener. Baba Yaga itu kan penyihir kan. Itu dijadiin lagu klasik tuh. Gimana? Baba Yaga itu lagunya serem deh kayaknya. Oh ya? Lagu klasik kayaknya. Dulu pernah ujian, kayaknya iya nggak sih, correct me if I'm wrong ya. Wih, kau Inggris kan? Ya kan, bener kan, correct me. Bentar lagi salah lagi nih abis ini. Episode sebelumnya udah love. Tapi bener love bacanya emang love daripada love. Itu aku pernah loh guru komputer aku gitu namanya Lope. Lope apa? Love ternyata. Iya love maksudnya. Mikrofon kamu kurang atas tuh, ke atasin. Nah, oke.
nggak sering tutup pintu, kulkas dan yang lain-lain. Lalu sering ngomongin emaknya, apa yang tadi Lego, gitu. kita belum cerita yang pas dia main Lego. Yang Dia Lego sampai- yang konsentrasi banget itu. Iya, dia main Lego sampai lupa waktu, nggak makan, nggak minum Ya. Iya. seharian. Iya itu. Satu itu gue cerita aja. Jadi dia main Lego, anak kecil lupa makan, lupa minum, dan kalau dibilang kayak Ashton, gitu kayak Dan dia bakal iya, marah kagetan, kalau dia nggak diganggu. dan marah banget gitu. Nah itu semua ada penjelasannya abis ini di chapter ini. Tapi ada apa sih dengan keempat ini? Kita masuk ke topik selanjutnya. Apa hasil scanning kami? Sekarang mulai di hasil scanning kami. Tadi kan gue bilang kan, ketika si Nika cerita kulkas nggak ditutup, pintu nggak ditutup, gue udah ngerasa sesuatu yang aneh kan. Oke, nanti gue cerita itu. Tapi ketika fit call, ini kami ada screenshotnya pas kami lagi fit call. Of course kami blurkan Nika, tapi wajah kami di sini ada. Itu kita ngelihat kayak di belakang Nika itu ada kayak entitas ya, kayak entity. Tapi begini guys, loh, demons bukan, jauh dari kata demons. Jin bukan, rasanya tuh kayak arwah. Tapi gini yang gue ngerasa, arwah, tapi kok itu kayaknya anaknya ya. Nah ketika gue analisa lebih lanjut lagi, apa ini? Paling mendekati arwah ya guys ya. Tapi arwah siapa? Yang lucu, ini mungkin netizen akan berkata, "Ih, Bang Willy kasar banget sih." Yang gue rasa, itu kok kayak arwah anaknya. Itu yang gue rasa. Sedangkan anaknya kan masih hidup, gila apa gue gitu kan. Gue sampai mikir kayak gue begini nih di fit call. Bener loh, ini ada yang nggak beres. Gue sampai apa radar gue salah ya, dan seterusnya. Ya udah kita keep on going aja fit call kan, terusan fit call sampai ternyata guys, gue baru sadar itu adalah soulnya Ashton real yang seakan-akan bisa pecah roh. Terus kayak kalau ini Nika, si soulnya Ashton tuh di sini ngeliatin sambil giniin mamanya gitu. Iya, Yang iya. kamu lihat gitu kan? Yang Iya, kalian kayak lihat. gitu. Gue sampai gue halu, ternyata soalnya komunikasi sama gue sampai holy dude, gila, ini ternyata bener-bener real soulnya Ashton kok bisa pecah roh ya. Mana ada anak usia 12 tahun bisa pecah roh gitu. Nah ini ada penjelasannya. Ini ada penjelasannya, ternyata ex-alien. Dan itu diizinkan Tuhan guys. Jadi bukan karena kita halu-haluan, karena memang gimana ya, kita bertiga ngerasa at the same time gitu sebelum janjian gitu. Terus ditambah lagi Caris. Caris juga bilang kalau ini sudah diizinkan Willy, Aileen dan Jesslyn. Makanya mengapa rohnya bisa seperti itu. Jadi bukan semerta-merta memang kalian pasti merasa ini aneh karena belum pernah kejadian sebelumnya, tapi ini sudah disetujui oleh Tuhan. Oke. Nah, dari mana gue tahu itu advanced alien soul? Tadi kau bilang soal kulkas dan pintu kan. Sebenarnya ketika Nika cerita bahwa Ashton tuh sering error kulkas gini, terus dia ditanya diam. Gue denger suara, nggak tahu suara siapa, kayak ya karena I thought itu harusnya nutup sendiri. Karena I thought sistemnya harusnya kayak begitu. Gue sampai gini nih kayak, ini kok kayak sinyal dari ekstraterestrial. Tapi Nika lagi cerita, aduh, Tapi kami aku udah berasa yang sama. kamu berasa yang sama. Kamu Sebenarnya, terbiasa. sebelum itu kan aku radar dulu apakah dia punya mental atau enggak. Oh iya, ya udah cerita dulu. Lin. Iya, jadi kan kita radar dulu nih sebelum Kak Willy notice di situ ada arwahnya kan. Aku Bukan radar. arwah sih, soul. Iya, soulnya, Soul, iya. maksudnya soulnya. Jadi aku radar dulu, kan katanya kan punya penyakit mental ya, atau enggak kebutuhan khusus kan. Diduga, terduganya oleh mamanya gitu. Kiranya begitu, apakah ada masalah? Soalnya mamanya kayak udah sampai bingung juga kan. Terus pas aku radar, enggak sih. Ini anak saking jeniusnya keblinger sampai orang nggak ngerti. Iya bener. Iya. Lebih ke arah begitu. Iya, pinter banget dan dia benar-benar jenius. Dan aku ngeliat ini ke depannya kayaknya anaknya emang punya takdir yang either kuliah di sekolah ternama atau gimana. Pokoknya yang benar-benar top lah. Kepintaran dia tuh benar-benar dipakai secara keseluruhan. Tapi orang-orang tuh memang gak akan bisa ngerti. Dan aku ngerasain, wah bener nih, sisi humanis dia tinggi. Dia rasa love terhadap sesama itu Aku merinding. bener-bener. Kenapa? Energinya, Nyamber. energi yang pas lo bilang ini emang dipilih top gitu, langsung kayak merinding banget. Ya kan? Iya, kayaknya Karena alam. aku dapat vision, aku nggak tahu sih bakal real datang atau enggak, tapi aku dapat vision kayaknya dia bakal masuk salah satu universitas yang top atau enggak yang universitas susah. Aku ngelihat dia bahkan bisa sampai tahap jadi profesor, dengan mudahnya. Karena emang dia benar-benar pintar banget, emang punya path yang sudah ditentukan, dan
orang tuh nggak akan bisa ngerti pemikiran dia. Jadi kalau misalnya orang normal berinteraksi dengan dia pasti nggak akan nyambung dan nggak akan suka sama dia, karena nggak ngerti cara pikirnya dia, gaya apa ya, mindset dia juga nggak ngerti. Terus ditambah lagi gaya bicara dia, kata mamanya juga nggak ramah ya. Nggak ramah, Nggak ramah misalnya nih banget. di restoran kayak, hey Ashton, how's the food gitu kan. Dia sambil Ya, makan gini. harusnya kan normally kalau yang society itu kayak good, thank you atau apa, dia sambil makan terus dia bilang 9 out of 10 gitu. Widih. Wih, itu masih kecil loh anak Masih SD. kecil, kok masih bisa kecil. kepikiran 9 out of 10 gitu kan. Iya. Terus itu nggak sopan Ashton. Terus Ashtonnya bilang, but I'm complimenting. That's a really huge compliment. That's a huge compliment. 9 out of 10. I never give rating 9 out of 10. Mamanya nggak bisa ngomong lagi dong, kayak cuma spisos. Hah? Ya kayak gitu-gitu. Iya, pokoknya banyak banget kejadian yang kata mamanya tuh Ashton itu tuh bener-bener pesannya tuh judes, sadis banget kalau ngomong. Jadi orang tuh sekali ngomong sama dia gitu terus dibalas sama Ashton, orangnya bakal congok diem doang kayak ya bener sih, cuman lu nggak usah jawabnya gitu juga kali. Nah, kejudusan Ashton itu kami nggak tahu loh. Kami taunya setelah kami validasi dengan soul yang alien. Gimana? Nah, balik Tapi lagi aku ke berasa kakak sih ya. memang banyak orang yang nggak bakal, aku nggak bilang ke mamanya sih waktu itu, banyak orang yang kayaknya bakal salah paham dan nggak suka sama dia karena sikap Iya. dia yang sebenarnya dia bukan judes sih kalau menurut aku ya. Dia sebenarnya tuh to the point banget ngomongnya. Straightforward. Iya, straightforward. Iya. Jadi saking straightforwardnya kayaknya manusia di bumi ini kayak gak ngerti gitu. Iya. Kayak ngerti, itu ngerti. bukan tata krama kita. Jadi kita kan memang apa namanya, budayanya berbicara dengan ramah, dengan sopan kan. Bagi dia itu nggak masuk di logika dia. Bahasa Inggrisnya he's having trouble with bullshit. Nah, itu Iya. Tuh. Jadinya kayak gitu. like I am. Sesama ya. Baru mau dibilang. Nah, balik lagi ke kulkas dan itu, gue dapat sinyal kayak gitu kan. Tuh sinyal ekstraterestrial nih. Gue sampai ngerasa ini apa lagi sih, gangguan model apa lagi sih? Ternyata itu adalah soulnya itu kan. Lalu soul alien, bukan soul alien, soul si Ashton yang gue duga itu adalah alien yang lagi berdiri di belakang maminya yang lagi fit call sama kami itu. Kamu jelasin ya penampakannya, Jess. Penampakannya tuh seperti pria dewasa laki-laki. Seperti itu guys. Jadi bener-bener udah dewasa. Dan maminya cerita, hah, sosok seperti itu? Iya. Akhirnya dia cerita bahwa dulu waktu aku hamil Ashton, aku pernah mimpi aku didatangi anakku. Terus gue bilang kan, gimana caranya belum melahirkan mimpi didatangi anaknya? Nggak logis kan? Coba kamu cerita deh. Tapi dia bilang sosok pria dewasa ya. Iya. Iya. Benar, nih. cahaya putih. Mm-mm. Lanjut. Dia ngeliat ada sesosok, ini di mimpinya ya guys, sesosok pria dewasa tapi nggak bisa ngeliat mukanya, jadi cuma berupa cahaya doang Iya, ya Lin, cahaya. tapi dewasa gitu bentuknya. Dan dia bilang halo gitu, aku akan menjadi anakmu, anak yang di dalam perut kamu, yang di dalam kandunganmu sekarang. Tolong berikan aku nama yang artinya laki-laki Yang kuat. yang Yang kuat kuat Mm-mm. dan tangguh. dan tangguh. Iya. Terus dia juga bilang kan, selanjutnya sosok itu dia bilang, kamu harus mendidik aku dengan baik, Iya. karena aku ke depannya punya tugas yang besar mengenai Humanity ya. humanity. Aku bakal menanggung beban yang sangat amat berat di pundakku. Jadi ajarilah aku dengan benar. Merinding gak sih guys? Merinding sih. Tapi Merinding. Iya. wow gitu ya. Maksudnya seorang ibu. I mean bener-bener tuh alam bener-bener mendedikasikan ibunya ini, Iya. ibu Nike gitu, untuk melahirkan anak yang sehebat ini. Balik lagi ke real time fit call kami kan. First of all, gue sempet harus validasi ini beneran soulnya si Ashton atau bukan. Iya. Karena haters akan bilang kayak itu iblis nyamar lah ini dan Yeah. seterusnya and so on, you know the drill kan. Nah terus tiba-tiba gue mencoba komunikasi sama soul yang gue percaya itu adalah dari Ashton kan. Dan gue kaget, gue memvalidasi banyak hal. Pertama, Nika, he loves to sleep. Maksudnya kayak ini Ashton suka tidur ya. Bener banget. Kok tahu? Gue juga merinding. I don't know tuh alien ini belakang tuh Iya. ngasih tahu itu kan. Satu. Terus ada lagi mengenai si soulnya itu bilang kayak tolong beritahu ini langsung bahasa Indonesia aja ya. Tolong beritahu mamanya jangan marahin si tulang dan daging ini. Bahasanya tuh kayak gitu coba. Iya. Please tell his mom that don't scold him gitu loh, jangan marahin dia karena dia akan merasa dia nggak disayang. Begitu gue ngomong gitu, si Nikanya kayak iya sih kalau aku marahin gitu gini. Itu 2 validasi dan beberapa validasi lain yang
intinya memang ya itulah si Aston gitu kan. Sampai barulah di situ gue yakin wah ini soulnya alien banget nih. Nah akhirnya gue Makanya connect. pas fit call itu gue berasa kencang banget koneksi sampai gue terpaksa begini lagi supaya memperkuat koneksi kan. Ini Yaudah, bukan guys. gimmick sih, ini bener-bener my way untuk memperkuat koneksi. Gitu. Cara pas aku terawang Itu lucu banget sosok sih. apa soul aliennya itu kan, dia kaum ras mana sih? Aku nggak dapet sih nama kaum rasnya, tapi dulu dia nggak komunikasi by mulut kayak begini. Makanya dia diem doang guys. Jadi sampai sekarang jadi manusia pun dia lebih suka diem kayak hah gitu. Jadi Iya. kan akhirnya sampai mamanya Bener. sendiri bilang ke Aston, kamu kalau tinggal di sini, maksudnya tinggal di masyarakat di bumi, kamu tuh harus ngomongnya itu by language. Orang-orang Iya. sini itu bener-bener lebih mengerti language. Mereka nggak bisa baca pikiran kamu gitu. Diomongin begitu kan sama Iya, diomongin ini sebelum mamanya tahu kalau Aston itu alien ya dulunya Betul. ya. Mamanya shock kayak pantesan. dia kayak dewasa banget. Bahkan kayak omongannya itu kayak bukan anak umur 11-12 tahun guys. Dia ngomong kayak gitu. Saking dewasanya gue sama soulnya itu ibaratnya bahasanya udah mulai dari yang sopan sampai kayak gue nggak bisa coy gitu loh. Ibaratnya kayak batin. Gara-gara gini si soulnya bilang kayak lu kok komunikasi sama gue nggak lancar, gue beneran maki kayak gue masih dalam tulang dan daging jing gitu. Gue nggak bisa komunikasi lancar kayak lu gitu loh. You know, Kawil kayak gitu mirip sama dia komunikasi dulu sih. Emang kakak alien banget ya. Makanya kakak selalu bilang kenapa selalu enak begini. Iya. Iya. Aku baru notice. Terus gue bilang ke dia, hargai gue dong, walaupun gue antena dan transmitter dan receivernya memang agak enhance, tapi nggak kayak lu gitu. Gue bilang gitu ke memang soulnya iya kan. sih. Karena pas aku terawang pas live video yang pas jadi alien, dia kan komunikasinya gini kan. Mm-mm. Jadi lewat pikiran langsung nyambung ngomongnya dan kayak straightforward banget, nggak usah bertele-tele. Makanya kenapa itu ke bawah sampai ke kehidupan sekarang. Si Astonnya ini kalau bicara tuh pendek dikit, straightforward, udah gitu Iya. doang. Terus ini ke bilang, waduh, jangan-jangan waktu si Aston bilang makan Asturo gitu. Terus Kok Asturo? Asturo sih. Tenang, itu bukan nama aslinya juga itu. Makan Aston gitu kan. Terus si Astonnya bilang, "Mami, no need to shout. All is well." gitu. Beneran kayak gitu. Makanya orang nggak bisa. Iya. Terus si Nikenya bilang, "Jangan-jangan itu soul aliennya juga dong." Terus gue gini lagi kan. Si soul aliennya bilang, "Iya, tapi delayed synchronizations." Jadi kata si soul alien itu tuh nggak tahu siapapun nama asli soulnya ya yang ada di dalam tubuh Aston. Dia bilang, walaupun aku berada di tubuh ini, tapi aku masih sinkronisasinya tuh nggak perfect. Betul, itu aku yang bilang kayak no need to shout all is well, tapi delayed. Delayed harusnya saat itu katanya. Terus si soul alien bilang I'm still working, aku masih bekerja untuk hal itu. Jadi dipanggil 3 kali ya, udah sampai emosi dari nada do sampai do tinggi. Aston, makan gitu udah kayak gitu. Turun. Tapi baru ngomong terakhir Iya, dengan bener. santainya cuk turun dari tangga, kayak bikin emosi gak sih? Terus iya, Maminya ini kayak ngomongin ini gue babunya dia atau maknya ya gitu. ini kita bukannya ingin menjelekkan mamanya Bukan, ya. ini Tapi mamanya mamanya beneran. sendiri yang cerita, gua ngelahirin anak kayak begini, kenapa gue yang jadi babunya ya? Iya kayak gitu. Gue berasa banget kayak gue jadi babunya disuruh-suruh, sedangkan gue ngelihat orang tua lain gitu, teman-teman gue. Komik. Iya belum. Gue ngeliat teman-teman gue gitu enak banget ya nyuruh anak-anaknya, jadi mereka yang kontrolin anaknya. Ini anak gue yang kontrolin gue, kayak begitu loh. Lucu banget sih. Jadi ketika ibu-ibu ngumpul kan anak-anak lagi pada sekolah Iya. gitu kan. Ketika ibu-ibu ngumpul terus udah gitu ibu-ibunya bilang iya anak saya begini-begini. Iya Iya. nurut loh ini gini. Saya kasih tahu suruh les ini dia nurut gini. Terus lah anak gua kayak gitu. Iya. Lah anak gua. Dan satu lagi validasi yang gue langsung udah 101% yakin itu udah soulnya bener-bener alien advance itu, gue dapat gambaran mengenai bahwa kalau si Aston lagi main Lego atau apa nggak bisa diganggu. Itu kenapa begitu? Karena si soul aliennya bilang secara batin langsung cepet gitu. Gue udah mulai terbiasa tuh. Kira-kira bahasa Indonesianya gini, soalnya ketika si Aston lagi main Lego dan konsentrasi, itu adalah time terbaik, efisiensi terbaik, efektivitas terbaik. Saya tuh soul alien mensinkronisasikan dengan badan kasarnya katanya. Makanya ketika lagi konsentrasi gitu diganggu kayak orang yang ya sampai kayak orang, padahal Marah. orang main Lego cuma dipanggil makan gitu, harusnya kan nggak sampai
keganggu banget Dia gitu. kaget gitu, terus dia keganggu dan dia merasa marah gitu loh, guys. Iya. Bisa Iya. marah banget. Karena lagi synchronizations. Wah, Terus ini- aliennya juga bilang kan, kita kan nanya, ya tapi at least suruh dia makan minum dong. Iya. Terus jawabannya, tahu gak apa guys? Ya dulu aku nggak butuh makan dan minum, tubuh aku bisa bertahan lebih lama daripada makhluk di dunia ini. Terus Terus dia- kayak, kita kayak, Iya. Tapi Ya. dia bilang ke gua kayak oke, I'm working on it. Iya. Katanya Makanya- bahasanya gitu, I'm working on it gitu. Jadi- makanya kenapa dia suka lupa ya makan Iya. minum. Suka sampai lupa, suka sampai adenya yang nganterin ya. Iya, Adenya yang tadi kita adenya cerita yang di awal nganterin. namanya Semi. Nah itu Iya, nanti kita Semi. bakal ceritain. Betul. Oke. Jadi kayak sering banget nggak makan nggak minum. Mm-mm. Terus sebenarnya banyak sih cerita tentang mamanya juga ya. Oh yang PS. Ya ini lanjutnya, Iya, kita mau PS, cerita PS5. PS. Alright. Jadi kita sekarang lanjut ke cerita selanjutnya. One day Nike jalan-jalan mau ngebeliin Ashton PS5. Mm-mm. Neneknya sebenarnya. neneknya. Ya udah Sebenarnya neneknya mau jadi- beliin PS5. Jadi sebenarnya neneknya awalnya, mamanya mau beliin PS4 ya kalau nggak salah. Pokoknya awalnya mau PS4 doang. Oh iya. Iya, terus kayak neneknya mengharuskan udahlah beli PS5 aja sekalian kasih anak tuh yang bagus loh, jangan Iya. setengah-setengah. Itu kan yang versi terbaru. Masa kasih anak yang maksudnya kayak versi yang sebelumnya kan kayak enggak lah nggak etis, ini kayaknya buat anak, ya udah give him the best. Tapi ya ini Iya. ini ada bagian yang aneh sih. Pas lagi perjalanan mau beli PS-nya. Oh iya, pas lagi perjalanan lagi mau beli PS-nya, dia tiba-tiba stopin, kan lagi kan gandeng, stopin kayak, "Mami," gitu. "Udah kita go home aja, kita nggak usah beli PS5." Terus kata maminya, "Why? Nanti mami dimarahin sama nenek kamu," gitu. Terus Iya. udah gitu dia bilang, "No mami, soalnya nanti bakalan ada perang dunia ketiga. Anak umur Iya. 11 tahun men Iya. ngomong begitu. Nanti bakalan ada perang dunia ketiga. Banyak people die, banyak people suffer. Jadi buat apa aku beli PS5? Ngelihat mereka people die." Iya, Gitu. sisi humanisnya tinggi banget ya. Terus udah gitu akhirnya, "No mami, aku nggak mau beli PS5. Cuman bentar lagi juga perang dunia ketiga," gitu. Nggak taunya guys. Nggak taunya seminggu kemudian. Seminggu kemudian ada cerita. Bukan cerita, berita. Oh ya, berita ya, maaf. Ada berita Russian. Ya. You know the rest. Iya, iya. Terus gue yang masih ke-connect sama Soul Alien ya, gue tanya apa hubungannya lu nggak mau beli PS5 ngomong ke tulang dan daging ini dengan perang dunia dan and so on gitu kan. Terus dia agak terdiam sebentar, dia bilang, "Sebenarnya aku punya tugas kemanusiaan," dia bilang. "Tetapi aku juga tidak tahu itu apa." Se-advance itu aja ada beberapa hal yang tetap dibatasi oleh let's say sang pencipta dan sang sumber gitu loh. Dia nggak bisa menembus tabir rahasia itu. Dia cuma bilang, si Soul Alien itu bilang, "Aku cuma tahu aku punya tugas kemanusiaan yang cukup besar dan intens. Dengan aku main PS itu sangat mengganggu, distracting terutama buat si anak ini, buat tulang dan daging dan pikirannya ini. Aku tidak mau." Jadi sengaja diarahin, nggak mau. In so many ways kayaknya Ashton yang fisiknya dengan si soulnya itu belum fully synchronized deh kayaknya. Iya. Belum. Tapi memang udah embed banget. Definisi kerasukan alien yang begini nih. Kayak gitu istilahnya. Ada lagi cerita yang kan lagi nonton Alien gitu kan. Oh, terus Film. ditanya. Dia Iya. ditanya. Oke. Mamanya jadi si siapa namanya? Ashton lagi nonton film-film tentang alien gitu. Terus mamanya nanya, "Kenapa ya? Maksudnya emangnya alien ada?" Ashton cuman dengan gaya santai gitu bilang, "Ada." Terus mamanya kayak, Ini lucu sih guys. Iya. Ceritanya nih, coba ya aku peragain muka mamanya. Mamanya tuh lucu banget. Aku Iya. benar-benar mau ketemu mamanya sih kalau Betul. kalau dekat ya, tapi sayangnya dia di London jadi kita nggak Iya. bisa ketemu. Nah, mamanya tuh gini kayak gitu. Ini lagi praktekin pas mamanya nonton ya, nih muka mamanya pas nonton. "Houston, tuh seru banget ya." Gitu. "Itu beneran ada tuh alien kayak begitu." Gitu. cuman iseng nanya Iya, doang sebenarnya. Itu beneran ada tuh kayak begitu. Ih, bentukannya begitu gitu. Terus udah gitu si Ashton, "Ya ada," gitu. Gitu. Jawabannya. Ya Terus ada. mamanya bingung kan. Terus kayak mencoba menanya lagi, iseng aja. Terus kenapa ya? Maksudnya pemerintah setiap negara gitu kalau misalnya ada alien kenapa nggak cilukba gitu. Ya udah kasih kita tahu gitu loh. I'm here gitu loh. Aku ada di sini, alien itu eksis gitu. Kenapa nggak tunjukin terang-terangan? Malah pemerintah itu nutupin keberadaan alien. Ya mungkin kalau kalian tahu, teman-teman tahu tentang Area 51 itu kan salah satu contohnya ya yang beredar. Terus jawaban Ashton, "Mami,
itu karena pemerintah menutupi seperti itu karena alien-alien itu punya niat jahat terhadap dunia ini. Bisa Mamanya shock tahu. dong. Terus pas kita dengar Anak umur jawabannya, 11 tahun. iya anak umur 11 tahun pas kita dengar, ya itu exactly apa yang terjadi sih. Betul memang. Kalau teman-teman dan Anovers maupun The Clients pernah nonton yang Area 51 ya atau yang Mesir itu? Dua-duanya sih. Iya. Nonton ya channel DA ya. Itu kita pernah ngomong kan ada alien-alien tertentu yang datang ke bumi itu sebenarnya niatnya buruk. Dan itu kayak sinkron dengan jawabannya Aston gak sih? Berbicara mengenai kita ngomongin alien terus, nah gua yang masih ke-connect sama soulnya itu, tiba-tiba gua ngeliat, loh kok ada presensi sejenis soul alien lain. Gue ngeliatin ini siapa lagi gitu kan. Terus si soulnya Aston yang kayaknya in a way sama gitu, kayak disuruh minggir, kayak takut ketahuan. Gue langsung siapa ini? Ya anyway, mungkin itu sejenis alien from Federations lain kali mungkin ya. We don't know. We don't know yet. Belum. Nah, terus akhirnya kita lanjut lagi sama Nike. Terus dia abis udah bilang, oh oke aku sekarang udah tahu kondisinya Aston. Sekarang aku mau cerita kondisi anak kedua siapa namanya? Semi. Semi. Jadi dua-duanya itu sama-sama laki-laki ya. Dan dia bilang, ini adiknya sebenarnya sayang banget sama kakaknya. Tapi yang nyambung sama si Aston cuman Semi doang. Kayak mereka tuh bisa ngelihat hati satu sama lain gitu, jadi bisa Kakak sambil motong ya. Link. Mereka lagi gitu, gue yang diem aja kayak tiba-tiba gue denger suara. Of course. Ini siapa lagi sih? Gue sampai kesel gitu loh, kayak ada suara gaib. Lanjut. Iya, terus mamanya juga cerita. Semi itu, mamanya cerita apa ya Semi? Semi tuh yang selalu suportif dan Oh iya, eh, yang ngebantu kakaknya sih sebenarnya. iya. Kakak soalnya lagi konsentrasi nyari tahu nih siapa sih, suara siapa. Kalian yang fit call terus kan gitu kan. Iya. Terus yaudah kita minta fotonya aja ya langsung. Kita kayak udahlah nggak usah lama-lama lagi. Boleh gak minta fotonya? Pas kita lihat fotonya. Iya. Pas udah lihat fotonya, gue denger lagi suaranya. How do I look? Wah ini sih adeknya ini, Iya. ini jangan. Tapi gue belum berani ngambil kesimpulan, belum berani kayak ini sih adeknya gitu. Tapi ketika gue bilang, Nike kok aku dengar suara lagi, how do I look? Itu adeknya narsis nggak? Gue tanya gitu sama Nike. Iya emang adeknya narsis, sering ngaca. Dia kalau di depan kaca, nih kata mamanya ya dengan, aduh mamanya tuh lucu banget. Iya lucu banget. Dia kalau di depan kaca ya, lu pada tahu nggak? Dia masa begini, begitu ngacanya. Terus, weh anak cowok kok begini ngaca gitu kayak gitu. Terus pas aku radar memang orangnya playful banget sih. Dan Iya playful dia banget. bener-bener enjoy banget untuk main, untuk have fun. Ya pokoknya hal-hal yang membuat dia happy banget lah. Vibe-nya tuh sebenarnya positif banget, cuman lucu Dan aja. Nora narsis dan Iya, Nora. agak Iya. Nora. Jadi yang selama ini ngiter-ngiter di belakang soul alien yang gue percaya itu adalah soulnya Aston, ternyata adalah soul adeknya yang alien juga. You know, mamanya- Sorry, ex alien iya. Mamanya udah mau pingsan dah. Mamanya kayak udah begini nih, aduh. Terus dia udah megangin kepala. Aduh, lucu banget ya mama. Mamanya lucu banget. Pantesan Aston sama si siapa si Semi kan get along banget Iya, gitu loh, bener. lengket banget. Cuman maunya berdua loh. Terus mamanya sampai punya firasat loh. Kan maksudnya si Aston itu kan kayak pendiam banget, terus yang agak judes kan. Kalau si Semi ini kebalikannya agak playful. Nah, tapi dua-duanya sama-sama diem, gak suka berinteraksi dengan yang lain. Lucu nih. Ya ini lucu. Pokoknya lengketnya berdua. Terus Iya. aneh banget si Semi itu karena saking pendiamnya, dia juga pemikirannya juga dewasa kan, sama Iya. kayak si Aston. Dia sukanya mainnya sama teman-temannya Aston. Dia nggak suka sama teman-teman. Gak suka. Dia. Nih Tahu ya, gak guys. pas ditanya jawabannya apa? Mamanya kayak bilang, mamanya cerita, kan mamanya tanya, Semi, kenapa kamu nggak mau temenan sama teman-teman kamu gitu? Itu kan teman-teman kamu baik kan? Ayo dong, kamu harus bersosialisasi. Tahu gak sih jawabannya apa? Because they are stupid, mami. Because they're stupid mami. Mereka kekanak-kanakan. Iya. Terus mamanya bilangin, lu juga anak kecil gitu sama mami. Speaking of buatan kecil, kakak mau cerita komik dong. Oh iya itu lucu banget. One day dibeliin komik Astro Boy gitu. Oh, Gimana sih yang beli gimana? Belum selesai. Iya. They are so annoying and noisy gitu kayak. Oh, iya. I don't like them at all. Mereka sangat childish. Terus kayak mamanya shock. Ini kok jeruk ngatain jeruk istilahnya kan. Terus dia masih anak-anak, terus ditambah badannya kan kecil ya. Iya kecil. Lucu banget. Lucu banget. Jadi kayak ngatain gitu. Padahal dia juga pintar banget, di sekolah juga performanya bagus. Akademisnya bagus. Iya, tapi Nah, nggak pernah mau berinteraksi sama teman-temannya. guru tuh pada ngomong ya guys, aduh bu gimana ya bu ya, anaknya ini yang Semi
ini teman-temannya tuh kok nggak pernah diajak ngomong ya sama dia, padahal kalau pas ditanya saya pikir tadinya Sammy mungkin oh ini anak diem aja apa kagak ngerti ya, tapi pas saya tanya kok dia malah idenya lebih brilian daripada teman-temannya tapi kok dia nggak pernah ngomong, Bu ada gimana ini Bu gitu. Nah udah, dan out of the box ya dari anak-anak kebanyakan, maksudnya kayak di grup atau enggak sama anak-anak sepantaran jawabannya gitu kan, tapi Sammy selalu bisa menjawab atau kan memberikan ide yang jauh dari perkiraan guru-gurunya. Bayangin. Ya intinya gue coba, jadi udah ada satu nih soulnya Ashton, ada lagi teng 2. Ya udah gue begini. And then akhirnya gue validasi lagi kan ke si siapa soulnya Sammy kan. Baru gue tanya sama Nike, itu kakinya Sammy kita bahkan nggak lihat anaknya sama sekali loh pas fit call. Baru dikasih fotonya di akhir-akhir di Telegram. Terus gue bilang itu Sammy kakinya ada problem ya. Nike bilang kok tahu, dia emang sering kram dan nggak kuat jalan jauh, nggak kuat jalan banyak. Soul aliennya bilang, please tell his mom that he's having food conditions. This is an earthly matter. Bahasa Indonesianya kayak tolong bilangin maminya, aku nggak bisa nguasain ini, itu melampaui kemampuanku, itu masalah bumi. Tell her to go to the doctor, to bring him to the doctor katanya. Langsung maminya sontak, langsung kan maminya tahu tuh di belakang kan, lu anak kurang ajar ya lu ya. Ya maksudnya secara halus gitu. Kurang ajar. Speaking kurang ajar yang komik Astro Boy. Yang komik kurang ajar. Kamu cerita Delin. Itu kacau banget. Jadi mamanya itu kan suka Astro Boy kan. Komik Astro Iya, Boy. suka komik Astro Boy. Tapi ini ada cerita yang lucu juga sih. Banget sih. Iya. Mamanya beliin komik Astro Boy, tapi anak-anaknya tuh gak suka Astro Boy, jadi selalu mintanya tuh dibeliin Dragon Ball. Aku inget mamanya ceritanya gitu. Iya. Guys, ini deh lihat deh, Astro Boy nih seru banget nih. Ini mami tuh waktu kecil, mami tuh suka banget Astro Boy, seru banget nih, laki banget deh. Udah deh. Terus udah gitu anaknya berdua kayak di belakang mamanya ngomong, ya udahlah gitu. Mami gitu, itu tuh nggak seru. Astro Boy tuh nggak seru, childish, kekanak-kanakan, no gitu. Itu Terus buat gitu, kenangan mami aja. Enggak, terus udah gitu, ini seru banget. Apanya yang kekanak-kanakan, lu berdua kan juga masih anak-anak. Ini seru banget, mami tuh pas kecil tuh suka banget. Terus udah gitu si Ashton sama itu, ya udahlah biarin aja lah. Emang dia mungkin ya lagi mengingat kenangan masa kecilnya. Kurang ajar gak sih? Dia ngomong gitu guys, dia ngomong Ashton kayak sama gitu. Sammy beginian. Kayaknya anak orang lain gak kayak begitu gak sih? Kayaknya seneng-seneng aja dikasih Gimana komik. emaknya nggak bohwat coba istilahnya kan? Iya, aduh gitu. Terus udah gitu Ashton sama Sammy bilang, Mami, daripada Astro Boy, aku lebih suka Dragon Ball. Sana beliin Dragon Ball 15. Kayak gitu. Terus Dragon Ball 15 baru keluar di toko, sana beliin. Terus udah gitu maminya dengan katanya Polosnya. dengan polosnya, oh iya, udah keluar deh. Oke, gitu mami segera beliin. Terus udah gitu nyetir, kan maminya bisa nyetir ya. Maminya nyetir terus udah gitu ke toko buku, abis itu beliin Dragon Ball 15 terus bawa pulang ke rumah. Ini nak, mami sudah beliin. Terus udah gitu, oke, kita berdua mau masuk kamar ya, mau baca dulu ya Dragon 15-nya. Udah sana, bye, jangan ganggu. Iya, pintunya langsung ditutup. Lawak. Terus udah gitu maminya begitu udah selesai, udah beliin, udah ini semua kasih ke dia. Terus akhirnya baru duduk terus baru mikir, ini gue emaknya apa babunya ya? Ini gue kok mau ya diperintah-perintah ya? Udah kayak suster ngurusin 2 anak ini. 2 anak yang kayak 2 anak orang gitu loh. Iya, kayak yang gitu. susah diurus. Sebenarnya bukan susah diurus sih, cuman kayak mamanya agak kewalahan karena mereka tuh sebenarnya pinter banget. Iya, dan kayak agak berbeda lah ya. Jadi kesannya ngatur. Mamanya juga bilang ini si siapa tuh namanya anak yang kecil. Sammy. Iya, Sammy. Ini saking playfulnya orangnya ya, ceria. Sampai temennya ada yang bilang loh, ini anak kayaknya bakal dilemparin kolor perempuan deh pas teman mamanya guys. Karena kayak bau-baunya tuh kayaknya bisa deket sama perempuan, terus gampang pendekatan sama orang. Ya mungkin dia agak tertutup dan gak suka berbicara sama orang, tapi sebenarnya dia orangnya playful banget Dan dengan wajah yang tampan lagi. Iya, cakep sih anaknya. Cakep. Cuman pas aku lihat ini mah muka alien. Iya bener, emang alien. Agak alien yang maksudnya muka human yang nggak muka alien yang dihumankan. Seperti ini guys contohnya. Contoh. Anyway, di balik semua hingar-bingar yang fun itu ada kisah sedihnya dikit sih. Karena
gue yang udah 2 begini nih, mereka udah have fun kan sama Nike kan, gue konsentrasi sama yang di belakangnya kan. Ternyata gue coba tanya kayak, lu dari mana sih, dari galaksi mana atau bintang mana gitu kan. Terus dia kayaknya nge-scan gue juga tuh, si alien soul-nya itu. Kesimpulannya adalah secara batin, oh kita dulu unrelated. Jadi baik past life gue dan dia, kita bukan dari gugusan bintang yang sama. Gugusan bintang, kok bisa kepikir ya? You know, kayak My Love from the Star. Anyway, Drakor. cuma tiba-tiba gue baca memori si siapa soulnya Semi. Ternyata mereka dulu itu they got wiped out. Mereka tuh ada perang. Gue baru tahu emang alien bisa perang ya. Jadi kayak Bisa. alien sama alien tuh perang gitu. Terus they got wiped out dan bangsa mereka tuh kayak dihancurkan atau dimusnahkan. Ya udah kayak film Avengers Thanos lah. In this case Thanos the bad guy. Ini gue nggak tahu the bad guy siapa kan. Terus Kalau bukan. kalian Tanya lupa dong. ya kakak past life alien yang kena wiped out juga ya. Tanya doang. Enggak, tapi dulu juga sama Kak Adal. Sampai Chris bilang sukanya paha Kak Adal. Itu jadi masukin ya editor ya. Lanjut. Anyway, terus gue bilang kan kayak, oh gimana ceritanya? Nah kali ini gue udah ngomong lagi sama soul kakaknya tuh si Aston. Terus gue tanya, emang apa sih ras alien kamu disebut apa sih? Dia bilang nggak perlu tahu, tapi si adeknya kayaknya agak emosi. Dia bilang ras alien yang menghancurkan aku adalah, nah bunyinya nggak jelas karena mungkin mereka cara komunikasinya nggak bisa dilontarkan pakai human language dan pakai lidah kali ya. Tapi paling dekat nih, gue nggak tahu keakurasiannya berapa. Si soulnya Aston bilang Ardakar. Gue juga nggak tahu itu apaan. Katanya paling dekat bangsa itulah Ardakar. Itu yang menghanguskan si bangsa Aston dan Semi. Dan Semi sampai sekarang masih kayak sedih gitu. Di depan gue tuh dia sedih. Sampai si Aston bilang, jangan sebut nama itu lagi katanya. Kumohon katanya. Karena itu kisah sedihnya mereka di masa lalu. Ya. Terus ketika udah bercanda gurau, lalu gue dengar kisah sedih mereka, tibalah sampai kesimpulan si Nike nanya ke Anomali kayak, lalu gimana cara gue menghadapi anak ini? Langsung gue denger kenceng banget dari soulnya si Aston, are you kidding? We just told you everything from this guy gitu. Ngomongnya kasar banget. Terus dia bilang, nah itu Aston banget tuh, Iya. Aston banget kata mamanya kayak Kata gitu. itu Aston banget tuh kalau Iya. ngomong kayak gitu. Kurang ajar emang. Gue sih messenger aja, gue nyampein apa yang disampein oleh soulnya itu. Terus mamanya kan nanya kan apakah mereka akan menjadi indigo. Oh iya, oke, Oh iya, kayak cerita. iya. Terus kayak si Nike nanya kayak, boleh tolong tanyain nggak, mereka tuh indigo nggak? Kali ini yang jawab si Semi, no, kami bukan ke arah situ. It's your job to protect us from creature like that gitu. It's your job-nya ngatain Ngadain kita, Iya dia kan, kayaknya bener tahu deh kita. kita tuh bagian yang bergaib-gaiban. Mm-mm. Gue ulang ya, jadi kayak dia bilang, no, kita nggak ke arah situ, but it's your job to protect creature like us from creature like that gitu. Tukang suruh banget ya. Iya. Terus mamanya bilang, ini semi banget sih. Ini semi banget. Ini semi banget. Aston banget dan Semi banget. Karena kan pas masih kecil kan mereka diganggu iblis yang in this case sudah diurusin Bang Adam kan. Iya benar. Gue sebenarnya agak insulted juga sih, ini nggak sopan banget ya. Gue agak insulted juga sih terus terang. Tapi ya bagaimana, mereka kan advance. Tapi itu Iya, bener banget sih advance kayak, are you banget. kidding? I just told you everything from this guy. Ya intinya kesimpulannya bahwa oh iya, gue mohon kan dengan doa dan juga komunikasi. Tapi Aston, Semi, bisa nggak lu play along dengan game dunia gitu loh. Mereka kan biar gimana pun apa ya, alien soul yang trap inside human body, mereka harus ngikutin dong. Ada BAB, lapar, tidur, makan, aus ya, dan yang lain-lain kan, bisa cedera gitu kan. Terus tiba-tiba I swear itu gue ngeliat, kalian ngeliat gak sih waktu itu ada cahaya apa ya, I don't know itu apa loh, mungkin sejenis Intergalactic Federation or whatever lah gitu. Cahaya itu kayak bilang ke soul itu kayak, intinya kamu tetap harus play along dengan gaya main kehidupan bumi. Ada tapi cuma sebentar doang. Iya, oh kamu lihat juga ya. Iya, cuma Jadi sebentar cahaya doang. yang terang itu I don't know apakah itu Tuhan atau I don't know, tapi intinya cahaya terang itu bilang kamu tetap harus ngikutin gaya permainan bumi. Kamu harus tetap mengalami yang namanya lapar, ngantuk, haus, bisa letih, bisa luka dan yang lain-lain, dan ngikutin gaya main masyarakat. Karena bagaimanapun mereka udah manusia. Dan mereka Betul. nggak bisa bertugas dengan idealisme alien mereka dengan
tulang dan daging yang sekarang, nggak bisa. Walaupun tersiksa ya. Walaupun tersiksa. Iya. Ya, Kamu tersiksa? gua banget. Emang ya. Tapi otaknya perform mulu. Ya akhirnya kami coba tanya lagi kan, karena pertanyaannya belum terjawab tuh, pertanyaan klien si Nike alias the main questions adalah aku harus gimana untuk ngadepin anak-anak kayak begini. Go ahead Lin. Aku doa terus nanya abstrak alam seperti biasa. Jawabannya ada 2 poin sih. Yang pertama, jangan kasar ketika mendidik mereka. Jadi mamanya ini sebenarnya kadang mungkin kurang sabar apa gimana ya. Aku nggak tahu sih kehidupan sehari-harinya. Cuman mungkin tegas. Tapi kadang mungkin bagi anak-anaknya itu agak kasar. Jadi memang disarankan untuk memperlakukan mereka dengan baik dan dikasih tahu alasannya kenapa. Karena mereka tuh kayak pas aku radar anak-anaknya juga mereka terminologi manusia beberapa hal yang kayak budaya gitu-gitu mindset kayak beda aja, totally beda dan nggak nyambung sama manusia biasa. Makanya kenapa mereka sikapnya seperti itu. Yang kedua, memang disarankan supaya mamanya jangan terlalu banyak ngatur anaknya. As in ketika anaknya ingin menginginkan sesuatu ya sudah biarkan saja. Terus ketika nanti anaknya besar, bertumbuh besar, ingin memilih pathnya apa gimana ya udah biarin aja. Mereka itu sebenarnya advanced soul yang benar-benar advance banget. Jadi itu sebenarnya mereka dari kecil pun nggak perlu diajarin banget, mereka udah ngerti banyak hal. Paling kalau mau diajarin tuh lebih ke arah kayak terminologi kayak Iya. misalnya ini agak sensitif mungkin ya guys untuk sebagian orang, tapi kan mamanya tuh sempat nanya tuh, aduh nanti mereka gimana ya, bakal ke arah Tuhan gak ya, bakal ke agamaan gak ya gitu kan. Nah terus udah gitu aku juga coba doa dan coba nanya ke abstrak alam, dan jawabannya adalah kalau ngajarin mereka itu caranya harus pakai perumpamaan dan terminologi. Misalnya gini, nak gitu, ini dalam tubuh kita ada sel-sel itu yang membuat itu Tuhan loh. Tuhan itu juga bisa dikaitkan dengan Sang Pencipta. Jadi Tuhan itu adalah Sang Pencipta untuk semua makhluk yang ada di dunia ini. Harus yang ada dikaitkan dengan logis. Iya, harus pokoknya apapun ngejelasin ke dia harus, bukan ke dia doang, ke mereka berdua. Ke mereka berdua anak ini. Harus dengan terminologi yang pas gitu ya Lin ya. Iya. Dengan pokoknya karena mereka memang sangat amat dewasa dan pikirannya tuh bahkan menurut aku kadang beberapa orang aja yang seusia kami aja belum tentu dewasa Belum itu sih tentu, pemikirannya. belum tentu. Belum tentu jujur. Terus juga abstraknya memang ke depannya mamanya akan banyak belajar dari mereka. Mereka itu yang aku lihat memang yang tadi aku cerita gift dari Tuhan. Yang diberikan ke mamanya dan ke dunia ini untuk melakukan pekerjaan mereka yang memang membantu. Tujuannya sih untuk membantu humanity manusia dan kayaknya untuk membantu pekerjaan universe lah. Ya, pekerjaan universe. Tapi di bumi ini. Keren sih tugasnya. Intinya kayak gitu. Makanya memang punya tugas yang tidak mudah memang sih. Dan mamanya juga bilang kan, sebenarnya aku ketika melahirkan mereka berdua aku selalu merasa bersyukur sih actually dengan kehadiran mereka. Walaupun terlepas mamanya dibabu-babuin, disuruh-suruh dan yang lain-lain. tapi yang memang sabar ya. yang sabar ya. Iya, Tante Nike ya. Iya, namanya. Tante Nike yang sabar. Ya memang sih karena banyak hal juga yang mamanya cerita, banyak hal-hal out of the box yang anaknya bisa jelasin. Anak seumuran begitu. Yang logikanya bahkan tuh udah ya kayak orang dewasa gitu Iya ya. benar. Di akhir video ini kami ingin memberikan beberapa poin yang kami rasa akan berguna bagi kita semua. Yang pertama, kebutuhan khusus tidak bisa terpetakan sepenuhnya. Terminologi psikologi hanya mengetahui beberapa istilah seperti autism, bipolar, ADD, OCD, ataupun hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan. Tetapi kami percaya kebutuhan khusus tidak bisa ditangani dengan cara standar. Yang kedua, we do believe bahwa starseed, pekerja cahaya, ataupun ex-alien itu ada, nyata, dan tumbuh ada di sekitar kita dan bersama kita. Bukan dalam bentuk fisik ekstraterestrial seperti yang di film-film, tetapi melalui pemikiran mereka, kemampuan mereka, karya-karya mereka, dan pembawaan jiwa mereka. Dan yang terakhir, jika melihat sosok bayangan hitam, hubungi detektif astral. Oh enggak ya? Kok ke situ sih?
See you on our next video. Please click like, share, subscribe, and thank you for watching, and bye-bye. Mungkin bagi kalian semua cerita ini benar-benar halu gitu ya. Science fiction. Iya bener-bener, ala fiksi loh, anomali, nipu loh, halu loh gitu ya, mungkin begitu. Tapi kalau misalkan dengan pengalaman kali ini Ibu Nike bisa benar-benar terbantu, kan itu kan sebenarnya anak-anaknya Ibu Nike, dan kita aja bahkan nggak pernah ketemu ya sama anak-anaknya ya. Bahkan pas lagi fit call aja guys, itu cuman Bu Nike sendirian loh. Iya. Anak-anak dua ini nggak ada ya, kecuali advance soul-nya itu ya. Ya memang di akhir dikasih si foto telegramnya, tapi Iya. kan di akhir-akhir. Yang tadi soulnya Ashton sama si Semi itu bisa dibilang sebenarnya pecarom, tapi mungkin mereka nggak sadar. Iya. Itu satu, dan itu memang beneran bisa terjadi. Kami beberapa kali sebenarnya pernah ngeliat sih, maksudnya kasus kayak yang sosok dulunya pas live-nya, biasanya sih alien. Kalau kita nanganin kasus alien, ya contohnya Kak Willy sih. Itu soalnya bisa pecah sendiri, karena advance diri itu benar-benar nggak bisa masuk logika. Tapi itu bisa terjadi, tapi tetap itu adalah soul yang sama sebenarnya. Soul Cuman yang sama. mungkin sebagian soul ini memilih bentuk tertentu, mungkin sosok alien yang dulu. Jadi deep down dia punya kesadaran yang lebih tinggi daripada human biasa. Kayak amuba gitu ya, dia bisa membelah diri Iya, tapi bisa. kayak bisa menyatu kayak gitu. Bisa, kita nggak ngerti dan kita nggak tahu penjelasan ilmiahnya gimana. Of Iya. course nggak ada, dan ya tapi hal-hal supernatural seperti ini bisa terjadi guys. Tergantung lagi para Anovers percaya atau enggak. Kalau misalnya nggak percaya, mungkin bisa ambil sisi positifnya aja. Yang tadi kami ceritakan, jangan terlalu melakukan kekerasan sama anak. Dan kalau memang ada anak-anak seperti ini, ya bisa dibawa ke medis dulu. Tapi kalau nggak bisa dibawa ke medis, mungkin cari solusi yang lain yang membantu supaya anaknya itu juga bisa berkembang dengan baik. Tujuannya sih itu aja sih. Oke, Keris. Nah, barusan Keris mau nambahin. Keris bilang, "Oke, aku ingin bertanya kepada kalian. Mengapa bentuk mata kalian seperti itu? Mengapa bentuk hidung kalian seperti itu? Mengapa semua manusia memiliki mata yang bentukannya mirip seperti ini? Mengapa juga hidung harus seperti ini, mempunyai 2 lubang hidung? Lalu mengapa bibir ada katup atas dan katup bawah? Itu semua kalau dijelaskan sebagai logika manusia, mengapa bentuknya harus begitu? Oke, manusia dapat menjelaskan fungsi-fungsi dari setiap indera tersebut. Tetapi mengapa bentuknya demikian? Kalau misalkan dari sananya tidak ada, dari sananya tidak ada eksis di dunia ini, bayangkan jika semua manusia itu benar-benar menghilang seperti kanvas putih, tidak ada bentuk apapun. Apakah manusia sekarang dapat menggambar mata yang seperti itu, hidung yang seperti itu, dan mulut yang seperti itu? Susah, tidak bisa. Kalau Iya. seperti kanvas putih hilang semuanya. Kalau dipikir-pikir, Tuhan itu hebat bukan? Kata Keris. Tadi ada Abstrak Alam yang tiba-tiba datang ke aku terkait dengan pembelajaran video ini. Setiap orang itu punya panggilannya masing-masing. Setiap orang diciptakan ada tujuan dan ada tugas di dunia ini. Kita tidak diciptakan dengan sia-sia tanpa ada tujuan. Jadi pesan dari Abstrak Alam mengatakan carilah panggilan teman-teman di arah apa. Banyak kok, gak cuman di bidang supranatural. Ini kebetulan kami di bidang supranatural, anomali dan detektif astral. Tapi ada juga orang-orang bekerja di bidang yang membantu untuk membangun dunia ini lebih baik lagi. Ilmuwan, contohnya. Atau kalaupun bagi teman-teman, ya ilmuwan terlalu tinggi lah ya. Untuk membantu orang-orang sekitar, kontribusi kita, mungkin kita nggak berasa. Tapi itu bisa membantu orang lain, dan orang tersebut yang merasakannya tanpa mereka memberitahunya kepada teman-teman. Jadi itu pesan yang penting, jangan merasa rendah diri.
kita tidak punya harga diri, kita tidak berguna di dunia ini, kita selalu dipakai oleh Tuhan dengan cara yang tidak terpikirkan oleh kita sendiri. Mungkin bagi kita nggak seberapa, tapi tanpa teman-teman sadari, Tuhan selalu memakai kita dengan caranya. Setuju. Iya. Jadi jangan merasa rendah diri apa gimana. Mungkin ini pesan untuk sebagian teman-teman yang mungkin bimbang atau kehilangan jalan. Coba tanya dalam diri sendiri atau tanya pada Tuhan. Apa jalan hidup kalian? Apa tujuan kalian untuk hidup? Kita semua punya tujuan hidup. Kita semua saling membantu satu sama lain. Kita semua itu satu-satu unit yang gak bisa terpisahkan dengan orang lain. Kita pasti saling membantu. Contohnya aja, ya kita di supranatural, kita membantu orang-orang di bidang supranatural. Tapi kita gak bisa buat baju, guys. Ya, Kita betul. butuh baju, kita nggak mungkin telanjang kan. Itu juga sesuatu hal yang dibutuhkan oleh kita. Dan percayalah, di setiap perjalanan kita pasti ada nilai-nilai spiritual yang bakal kita ambil. Itu pesannya. Nah, Pilih, apakah aku perlu menambahkan yang tentang yang tadi yang logis, masalah logis nggak logis, mengapa bentuk mata manusia seperti itu, mengapa hidup boleh sih, seperti agak itu? tanggung sih Boleh, Lady Keris iya. sebenarnya. Aku ingin menambahkan lagi mengenai mata manusia, hidung manusia, dan mulut manusia yang tadi aku ceritakan. Aku ingin bertanya kepada kalian, apakah bentuk itu semua masuk ke logika kalian sebelum bentuk itu sendiri dibuat? Tentu, kalau misalnya bentuk itu tidak pernah ada, kalian akan menganggap, itu hanyalah buat-buatan saja, itu hanyalah halusinasi saja. Begitu bukan? Sama halnya seperti baik supranatural, baik spiritual, atau bahkan imajinasi dari orang-orang brilian yang belum pernah tercipta atau terbentuk sebelumnya. Aku ngerti sih pesan dari Keris. Jadi sebenarnya manusia itu speknya terbatas dan indera kita terbatas. Jadi kita hanya percaya apa yang kita lihat di depan mata. Padahal Betul. di luar sana masih banyak hal-hal yang nggak pernah kita tahu, nggak pernah kita sentuh, nggak pernah kita rasakan. Jadi sebenarnya pesannya agak kurang bijak ketika mengatakan orang lain itu halu atau sejenisnya sih sebenarnya. Mungkin ini ngomong kasarnya. Ada lebih baiknya menghargai, karena apa yang kita rasakan belum tentu apa yang kalian rasakan juga. Sebaliknya, apa yang kalian rasakan belum tentu kita alami dan kita rasakan. Udah, selesai. Yang tadi kan yang udah ditutupkan sama Kak Willy kan. Ada satu definisi apa itu halu. Kalau orang yang menganggap itu yang paling benar, nah itu halu. Itu bebal. Itu bebal sih. Udah ya.